adik-adik semua. Sekarang kita mau ngapain nih kakak-kakak? Mau ibadah. Mau ibadah apa dulu? Sekolah minggu. Jangan sampai ibadah umum. Tadi pagi udah ibadah umum. Ibadah apa? Minggu. Oh, semangat kakak-kakak. Ntar gimana adik-adik mau semangat? Harus semangat dong ya adik-adik ya. Sekarang kakak bersyukur, kakak percaya adik-adik semua di tempat dimanapun adik-adik sama teman-teman berada, semua pasti dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya semua pun pasti semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan angkat sebuah pujian ku ada sebab anugerahmu. Kakak mau adik-adik tutup matanya. Dan jangan ada yang usil, semua harus fokus dan serius untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Ayo kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita puji Tuhan dengan kesungguhan hati kita semua. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekarang kakak mau adik-adik dan teman-teman semua mengambil sikap doa yang benar, melipat tangannya dan menutup matanya. Jangan ada yang membuka mata. Dan dengan kasih Kristus, kakak minta tolong kakak Kristi untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa kami dalam berada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bisa bernafas. Engkau memberikan kami kesehatan pada sore hari ini itu semua karena anugerah-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biar nama saja yang kami muliakan dan kami tinggikan. Engkau berkati juga Tuhan setiap pujian kami, biar pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau juga mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus yang paling terbaik Tuhan Yesus untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kakak mau kalau ada adik-adik atau teman-teman yang di rumah yang masih duduk, kakak mau untuk bangkit berdiri. Dan juga untuk adik-adik yang sudah bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya nih, pasti teman-teman dan adik-adik di rumah tahu dong namanya matahari ya. Matahari itu kan besarnya begitu luar biasa. Dan kita tentu tahu yang menciptakan matahari itu
Tuhan Yesus. Maka dari itu kalau bukan karena matahari, dunia ini nanti gelap loh. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Maka dari itu kita harus memuji Tuhan dan kita harus bersyukur. Karena kalau bukan karena Tuhan, tentunya dunia ini akan menjadi gelap. Ayo kita bersemangat untuk menyanyikan satu buah pujian dari terbit matahari. Haleluya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pembawaan firman Tuhan. Kita mau semua juga mengambil sikap yang benar, jangan ada yang bermain. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Haleluya Yesus. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat
Mari adik-adik ambil sikap doa yang benar, lipat tangannya dan tutup matanya, jangan ada yang usil, jangan ada yang bermain-main. Persiapkan juga hatinya adik-adik dan teman-teman sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan kasih Kristus, kakak minta tolong kakak Yohana untuk memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menyelesaikan puji-pujian kami Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan juga nanti Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bukan hanya saja tertanam Tuhan, melainkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga bila orang-orang di luar sana ataupun bahkan keluarga kami Tuhan boleh melihat di dalam hidup kami Tuhan adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sedang saat ini kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat duduk diam dan dapat fokus hanya pada firman-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Kalau ada yang belum pegang Alkitabnya, kakak mau ambil Alkitabnya dan juga duduk, pasang telinga baik-baik, jangan ada yang bermain-main, dan selamat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik, senang sekali Tante berjumpa kembali dengan adik-adik. Tante juga senang kita bertemu kembali walaupun dalam virtual seperti ini, tapi dalam keadaan yang sehat. Tuhan yang selalu berikan kesehatan bagi kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menjaga kita di tengah keadaan yang mungkin kurang menyenangkan, tetapi kita masih merasakan damai, sukacita. Itu adalah pemberian Tuhan. Kita wajib bersyukur ya, adik-adik. Untuk firman Tuhan yang akan Tante berikan, sebelumnya Tante mau kita semua menyaksikan video yang Tante berikan beberapa menit. Kita perhatikan sama-sama ya adik-adik ya.
Udah adik-adik, gimana coba? Yang adik-adik lihat ada gambar apa aja di situ. Terus menurut adik-adik pemandangan yang baru video yang baru dilihat bagaimana? Bagus tidak? Gambar alamnya bagus tidak? Pasti bagus ya, karena itu ciptaan Tuhan. Itu pemberian Tuhan yang dapat kita nikmati, yang dapat bisa kita lihat. Meskipun sebenarnya jujur aja Tante sendiri belum pernah nyelam sampai ke dasar laut seperti itu. Tapi Tante percaya bahwa di dasar laut itu ada ciptaan Tuhan yang sangat bagus, yang sangat indah, yang bisa kita nikmati. Walau hanya untuk saat ini kita bisa lihatnya dari rekaman yang penyelam-penyelam berikan, yang penyelam-penyelam bagikan, tetapi kita sudah bisa menikmati keindahan-keindahan itu. Firman Tuhan kali ini Tante ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1, ayat 4, ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 9, apakah untung pekerjaan yang dikerjakan dengan berjerih payah? 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksudnya gini adik-adik. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ya, Allah mempunyai rencana yang kekal yang mencakup kegiatan kita di bumi. Jadi, kegiatan kita apa aja? Mencakup kegiatan kita di bumi apa aja? Kalau untuk adik-adik, ya belajar di rumah, bermain. Kalau untuk saat ini, bermain di rumah, di lingkungan dekat rumah. Biasanya kan adik-adik kan kalau habis belajar bisa bermain juga di sekolah ya. Tapi untuk saat ini masih belum bisa kan. Jadi kegiatan kita lah sehari-hari di rumah, di lingkungan kita. Setiap kegiatan kita itu ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan, Tuhan mau membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi apapun yang kita buat, apapun kegiatan kita, di dalamnya ada rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Tuhan mau keadaan kita itu selalu baik. Ya. Terus kalau Tuhan mau keadaan kita itu selalu baik, berarti kan kita harus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Misalnya dengan cara apa? Kita harus berusaha untuk benar. Salah satu dari sekian banyak hal-hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan senang kepada kita, Tuhan berkenan kepada kita. Misalnya dalam hal belajar. Dalam hal belajar kita dituntut untuk belajar jujur. Ya. Kalian, adik-adik semua belajar dari rumah. Pada waktu ujian, nanti kalau misalnya gurunya bilang, anak-anak berusaha untuk belajar jujur ya. Berusahalah kita untuk belajar jujur. Waktunya kerjakan, ya jangan buka buku. Jangan tanya sana sini, tanya mama, tanya papa, karena nggak tahu. Apa adanya kita. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu, ya udah bilang aja nggak tahu. Atau kita lupa, ya udah tulis aja lupa. Jadi kita berusaha untuk jujur supaya apa? Supaya Tuhan senang sama kita. Oh, ternyata kita anak Tuhan punya hati yang jujur, mau mengakui kekurangan kita. Walaupun mungkin ada di udah belajar ternyata lupa. Ya udah nggak apa-apa. Tetapi yang kita berikan itu ya apa adanya. Bukan karena hasil, misalnya udah dikasih soal sama gurunya kita nggak tahu, tanya sama papa. Nah itu berarti yang belajar papanya, mamanya, bukan kalian.
Nah, tapi Tuhan mau ya kalian lah ya, walaupun di rumah, jadi walaupun kalian belajar di rumah, tetap harus belajar dengan benar. Jadi ketika ujian, ya kita kerjakan dengan benar, kita kerjakan sendiri, jangan tanya sana sini. Kemudian yang berikutnya, contoh dari bermain di rumah. Bermain di rumah, ya berusaha bermain dengan tidak egois. Artinya apa? Ketika kita bermain, kita harus menunjukkan bahwa kita juga mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman, mengasihi saudara-saudara kita. Bermain nggak secara egois. Artinya kalau kita kalah, kita marah, kita ngambek, terus kita nggak mau bermain lagi. Itu mah bukan sikap yang dewasa. Kalian meskipun anak-anak kecil, mungkin usianya masih lebih muda dari kakak kamu, tunjukkan bahwa kamu lebih dewasa sifatnya dari kakak kamu. Kamu bisa mengalah, bisa momong, artinya bisa menjaga. Walaupun kakak kamu, misalnya kakak kamu sikapnya kayak anak kecil kan bisa juga. Tetapi kamu harus tunjukkan, kamu harus punya sifat yang dewasa, berani ngalah sama orang lain. Tunjukkan kalau kita itu sayang, kalau kita itu punya kasih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dulu memberikan kasihnya kepada kita. Berarti karena kita yang sudah diberi, kita harus bagi kepada orang lain. Siapa aja, teman-teman kamu, mungkin di antara teman-teman ada yang jengkelin, nyebelin banget, ya biarin aja. Tetapi karena kita yang udah dikasihi Tuhan, kita yang udah pernah terima kasih Tuhan, kita bagi. Ini loh Tuhan Yesus, ini loh kasih Tuhan Yesus ada dalam aku harus bagi orang lain. Ya adik-adik, supaya apa? Kalau kita ada kerjakan itu semua, berikutnya berarti jika kita melakukan dengan benar, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Inilah Tuhan diriku, aku sudah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan apa yang aku lakukan. Ya, jadi kita berusaha untuk selalu menyenangkan Tuhan, berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Karena Tuhan mau ya tadi membuat segala sesuatu tuh indah pada waktunya, itulah rencana Tuhan. Jadi Tuhan mau tuh semuanya itu baik-baik. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin ada masanya kita susah. Kayak contoh gampangnya gini deh, ketika kita bermain ya, contohnya kalau kalian main petak umpet ya adik-adik, kan seringkali kita jadi penjaga ya. Penjaga aja itu kadang nggak sekali dua kali, kadang berkali-kali kita harus jadi jaga. Kita kesel rasanya, kok jaga terus sih, padahal kan aku kan pengen main, aku kan pengen ngumpet juga kayak yang lain. Itu waktunya kita jaga, ada kesedihan di situ. Tetapi ada waktunya juga kita bermain. Nah, ketika kita bermain, kita jadi menang. Kita jadi ngerasa, oh aku menang kali ini, aku bisa main kali ini. Nah, pada waktu seperti itu pun berusaha untuk kita tetap jaga hati kita. Maksudnya pada saat kita menang, kita jangan sombong. Kita ngata-ngatain teman yang jaga, kamu jaga, nanti dia sakit hati. Kalau dia sakit hati, artinya kita nggak bagi kasih Tuhan. Nah, jangan adik-adik ya, ketika kita menang, pada posisi kita menang, kita juga harus tetap menjaga hati, menjaga perasaan yang jaga. Pada saat itu pun kita berusaha untuk mengasihi orang lain. Pada waktu jaga, walaupun kita sedih, kita harus akui kekalahan kita. Kita nggak uring-uringan, kita nggak ngambek. Ya orang bilang, duh anak kecil, padahal kalian memang masih kecil, tapi bilang, yuk anak kecil kan nggak enak juga ya. Artinya nggak bersikap dewasa, nggak mau ngalah, mau menang sendiri, egois. Nah, nggak gitu. Walaupun kita harus jadi jaga, ya udah kita terima aja dengan senang. Semua itu ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan sudah rencanakan, berarti apa yang kita buat, kita juga harus menciptakan keadaan yang Tuhan mau juga. Jangan kita berusaha untuk menentangnya. Misalnya ya tadi,
karena kita jengkel, sakit hati, kita harus jadi penjaga, kita marah. Jadi kan merusak. Tuhan maunya baik. Tuhan maunya ya walaupun ada waktunya kita kalah, tapi kan ada waktunya juga kita menang. Tapi pada waktu kita kalah kita tetap aja tersenyum, tetap aja senang, tetap aja ada damai di hati. Semua itu Tuhan sudah berikan. Jadi harus kita jaga, harus tetap kita pelihara. Biar orang lain lihat, loh walaupun dia kalah, dia masih senyum-senyum, dia masih ada sukacita. Nah enak kan? Berarti apa? Orang lain lihat ada Tuhan dalam diri kita, ada kasih Tuhan dalam diri kita. Kita nggak egois, kita jadi orang yang menyenangkan orang lain. Berikutnya adik-adik, setiap kita melakukan kegiatan apapun yang kita lakukan, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang aku lakukan ini benar tidak di hadapan Tuhan? Kalau yang aku lakukan tidak benar di hadapan Tuhan, tolong Tuhan tunjukkan supaya aku dapat berlaku benar di hadapan Tuhan. Caranya dengan gimana? Setiap hari, setiap bangun tidur, kita minta Roh Kudus pimpin. Roh Kudus pimpin aku, pimpin sepanjang hari ini. Supaya apa? Supaya semua yang aku lakukan setiap hari itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tegur kalau kita melakukan kesalahan. Supaya apa? Kalau kita berusaha untuk minta Tuhan tegur setiap kita melakukan kesalahan, kita memelihara teman yang paling baik dimanapun. Baik di bumi, walaupun nanti setelah kita selesai pekerjaan kita di bumi, teman yang paling baik siapa? Roh Kudus. Dia yang akan selalu mendampingi kita, menjaga kita, menolong kita, dan menegur kita juga kalau kita salah. Jadi, minta Roh Kudus setiap hari pimpin dalam hidup kita, jagain hidup kita, supaya apa? Supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ya adik-adik, sama seperti tadi, kalau kalian ngelihat video ada penyelam nyelamin sampai ke dasar laut, Tuhan juga sama menyelami sampai ke dasar hati kita, menyelami jauh sampai ke dalam hati kita. Bukan gak ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk kekekalan dalam hati setiap orang. Kekekalan dalam hati setiap orang. Jadi bukan hanya di duniawi ini aja Tuhan mau, tetapi kalau kita misalnya bicara tentang duniawi itu kepuasannya itu hanya sesaat. Tetapi Tuhan mau kekekalan untuk selama-lamanya dalam hati kita. Kepuasan selama-lamanya dalam hati kita. Maksudnya kepuasan selama-lamanya dalam hati kita. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita, kita akan penuh sukacita terus. Kita akan penuh kedamaian terus. Sampai kapanpun, gak ada batasnya. Itu maksudnya kekekalan dalam setiap hati mereka. Tuhan mau seperti itu adik-adik. Jadi supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, ya satu tadi, minta selalu Roh Kudus hidup dalam hati kita, memimpin hati kita, ya. Karena Tuhan mau, ketika Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, ketika Tuhan buat, ketika sudah masanya, jangan sampai kita merusaknya dengan hal-hal yang tidak baik, dengan perasaan kita yang tidak menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat orang lain jengkel, membuat orang tua kita kesal sama kita, marah sama kita karena perbuatan kita. Jangan sampai itu lakukan ya adik-adik ya. Sekian firman Tuhan dari Tante. Tante harap kita untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mendoakan orang lain biar semua orang lain sehat, semua orang lain bahagia, semua orang lain penuh sukacita, sama seperti kita yang selalu dipenuhi sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk selalu menjaga setiap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu Tuhan itu selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalaupun pada saat-saat tertentu kami merasa sedih, kami merasa kecewa, kami merasa sakit, tapi ada kalanya Tuhan juga akan membalikan semua itu. Tuhan akan membalikan semua itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dalam setiap hati kami. Karena
Segala sesuatu yang Tuhan buat itu indah pada waktunya ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat itu Tuhan, sehingga kami selalu tetap berharap kepada Tuhan. Kami selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan hati kami. Tolong adik-adikmu kami dalam setiap mereka belajar Tuhan, dimanapun mereka berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Orang tua, adik-adik kami juga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami selalu merasakan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Lindungi kami terus Tuhan, pertemukan kami minggu depan dalam sekolah minggu, meskipun masih secara virtual Tuhan, tapi biarlah walaupun dalam secara virtual kami masih tetap penuh dengan sukacita, karena sukacita yang Tuhan sudah berikan. Terpujilah namamu ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.